Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gua. Perkenalkan, nama gua Taufik. Selamat datang di channel gua. Video kali ini kita bakal ngebahas tentang mata kuliah anak-anak semester 1. Kira-kira apa aja ya mata kuliahnya? Baik semuanya, buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu di bawah ya, dan aktifin notifikasinya supaya kalian semua nggak ketinggalan video-video gua selanjutnya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Jadi teman-teman, di semester 1 ini gua dapet 10 mata kuliah. Nah, dari 10 mata kuliah ini, 2 mata kuliah yang pasti kalian kenal, yaitu adalah mata kuliah tentang bahasa dan pendidikan kewarganegaraan. Tapi di video kali ini kita bakal bahas tentang mata kuliah Ulumul Quran dan Ulumul Hadis. Nah, kira-kira apa sih yang bakal kita bahas? Apa sih yang bakal kita dapetin di kuliah semester 1 Ulumul Quran 1 dan Ulumul Hadis 1? Jadi teman-teman, gue nggak bakal jelasin secara spesifik apa itu Ulumul Quran, apa itu Ulumul Hadis, apa artinya, maknanya segala macam. Enggak. Tentu kalau hal-hal kayak gitu kalian bakal ngelihat di Google aja udah ada ya kan. Tapi apa sih yang gak ada di Google? Dan kalian harus lihat di video kali ini sampai habis, yang bakal gue sampaikan sekarang teman-teman. Jadi Ulumul Hadis itu adalah tentang istilah-istilah ilmu hadis. Istilah-istilah ilmu hadis ini itu banyak banget, tau gak sih? Dari yang awal banget sampai yang tingkat banget gitu loh, sampai kalian mulai mentahridz hadis gitu. Nggak akhir sih itu masih pertengahan sih mentahridz hadis itu, nanti ada lagi yang akhir lagi. Dan kalau buat awal-awal kayak gini, kayak kita nih ya, anak-anak SMA nih, anak-anak yang masih di pondok. Nah, kita mau belajar ilmu hadis nih. Masa iya sih kita langsung mentahridz hadis gitu? Sedangkan kita aja belum punya basic apa-apa gitu. Nah, maka dari itu Ulumul Hadis 1 itu masih gampang-gampang lah itu istilahnya pelajarannya. Jadi kalian gak usah takut, gak usah risau. Kak, gue gak bisa bahasa Arab atau segala macamnya gimana? Enggak, masih panjang itu di semester atas nanti gitu. Enggak, yang bawah-bawah enggak. Jadi yang kalian pelajari itu adalah tentang sejarah hadis, matan dan sanad. Habis itu kayak istilah perawi gitu loh. Kayak masih istilahnya perkenalan, apa sih perawi gitu, apa sih sanad, apa sih matan, gimana sih sejarah perkembangannya hadis. Tau gak sih, hadis tuh gak boleh ditulis sembarangan pas masa-masa awalnya, karena takut kecampur dengan Al-Quran. Nah, gak ada kan di Google kayak gitu. Maka dari itu bakal gue sampein di video kali ini. Nah, jadi teman-teman, buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, bantu subscribe sampai 1000 aja ya, 1000 pertama lah istilahnya. Oke. Nah, kita balik lagi ke videonya. Jadi Ulumul Hadis itu adalah istilah-istilah ilmu hadis. Di Ulumul Hadis 1 kita bakal ngebahas tentang sanad, matan, perawi, dan sebagainya. Sebenarnya apa sih itu sejarah hadis? Sejarah hadis itu sejarah yang gimana peristiwa perjalanan hadis mulai dari abad ini loh, 2 Hijriah sampai sekarang itu gimana? Dari hadis yang masih dihafal sampai hadis yang mulai ditulis oleh orang-orang yang bisa gitu. Dan sampai ada orang yang masukin hadis itu gimana. Dari zaman Nabi, hadis itu udah ada yang malsuin gitu loh. Nanti bakal kita bahas juga di Ulumul Hadis 2. Itu gimana sih orang kok bisa malsuin hadis gitu. Tapi dibuat Ulumul Hadis 1 itu masih standar banget. Kayak masih gampang banget kuliahnya gitu loh. Kayak istilahnya itu kayak kita masih berjabat tangan gitu loh sama Ulumul Hadis. Ya, perkenalkan, nama gue Taufik. Ya, saya Ulumul Hadis kayak gitu. Masih gampang banget gitu. Nah, lanjut ke Ulumul Quran. Ulumul Quran itu adalah ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Sama nih sama ilmu hadis. Tapi apa sih bedanya? Jadi bedanya teman-teman dengan ilmu hadis itu adalah kita ngebahas tentang wahyu, ngebahas tentang makiyah dan madaniyah. Abis itu kita juga ngebahas tentang gimana sih Al-Quran yang turun itu gimana, apakah langsung blok Al-Quran, apakah langsung per ayat-ayat, apakah langsung per surat gitu. Dan gimana asbabun nuzul, gak semua ayat itu punya asbabun nuzul, ada sebab-sebab turunnya Al-Quran gitu. Nah, itu yang bakal kita bahas
di semester 1. Jadi masih awal banget. Kita belum masuk nih ke nasib masuk, belum masuk. Masih jauh banget itu, masih kayak di semester 2 lah gitu. Jadi kita masih santai, masih enjoy gitu. Dan tugas-tugasnya pun masih tugas-tugas kelompok kayak 3 orang. Paling deket itu paling dikit banget 3 orang. 4 lah yang paling banyak tuh 4, 5, 6 gitu. Mahasiswanya pun masih bejubel di kelas. Masih istilahnya tuh masih banyak banget lah gitu. Nah nanti kalau misalkan udah semester 2, nah itu baru udah mulai berkurang mahasiswanya juga. Entah karena ekonomi atau mungkin karena hal-hal yang lainnya. Kayak misalkan dia nggak sanggup ataupun dia keseringan bolos kayak gitu. Nah tahu nggak sih teman, 2 mata kuliah ini bukan 2 mata kuliah sih. Semua mata kuliah yang ada di dalam dalam pembelajaran kita dari semester 1 sampai semester 6 itu semuanya kayak punya rantai gitu loh, kayak terhubung satu sama lain. Nih gue jelasin ya. Kayak misalkan kita ngebahas tentang ilmu Quran, tahu gak sih di semester berikutnya ataupun di pelajaran sebelahnya kayak kita nih saling berhubungan. Ilmu Quran itu berhubungan dengan qiraat yang bakal ada di semester 2. Habis itu berhubungan dengan bahasa Arab di semester 3. Habis itu berhubungan dengan tafsir semester 4. Habis itu berhubungan lagi dengan golongan tafsir semester 5. Kayak kualitas tafsir. Habis itu tentang apalagi ya, metode tafsir. Habis itu karakteristik tafsir. Kayak karakteristiknya ini kayak nanti gue jelasin deh lebih enaknya. Nah di semester 6 kalian bakal ketemu lagi dengan aliran-aliran tafsir. Kayak semuanya tuh boom, berhubungan semuanya. Jadi kalau misalkan kalian gak ngerti pelajaran di semester 1, itu kesananya juga bakal bingung gitu. Gimana sih ngadepinnya, gimana sih maksudnya. Ini orang ngomong apa gitu. Kenapa sih ini bisa begini? Kenapa sih ada hadis yang kualitasnya rendah? Kenapa ada hadis yang tiba-tiba dari kualitas rendah ke kualitas yang sedang, habis itu bisa yang sedang ke kualitas yang tinggi gitu, atau dari doif ke hasan ke sahih gitu. Nanti ada hasan ligoirihi gitu, habis itu ada lagi ya banyak lah, nggak mau gue jelasin nanti di ilmu hadis 2 kalau nggak di pelajaran sesudahnya gitu. Nah jadi saran gue, kalian kalau misalkan masih maba nih atau kalian masih di semester 2 semester 4 gitu, coba deh kalian baca-baca lagi buku-buku kalian sebelumnya, atau kalian pelajarin banget nih di semester ini, karena di kedepannya nanti itu bakal ngefek banget ke kalian. Asli, gue berani jamin, anak yang misalkan anak yang pendiam tapi dia ngerti, paham nih apa yang dia pelajari, kenapa sih dia harus duduk di bangku itu, kenapa, itu bakal lebih di kedepannya banding anak yang diem angong gitu loh. Kayak dia ngerti loh, kenapa sih gue harus duduk di kelas ini, kenapa gue harus duduk di kelas ini dengerin orang nih ngomong tuh kenapa gitu. Karena semua manusia itu butuh alasan buat segala hal. Bahkan kalian buat makan aja itu butuh alasan, entah itu karena kalian pengen atau kalian lapar. Makanya sebelum kalian mulai sesuatu itu lebih baik diniatin dulu. Niat itu penting, bukan hanya sekedar omong kosong atau segala macamnya gitu, bukan. Tapi niat itu benar-benar niat gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan tolonglah yang belum subscribe untuk gua nyampe 1000 pertama ya kan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Semangat.